Iya, untuk mengetahui lebih detail tentang masalah rentenir online ini telah terhubung melalui sambungan telepon ada Kepala Satgas Waspada Investasi Tongam L. Tobing. Selamat siang Pak Tobing, ini semakin terjebak masyarakat Pak, padahal sudah ada aturan dari OJK. Ada berapa banyak sebenarnya kalau dari pantauan Anda yang ilegal ini, fintech ilegal? Ya, selamat siang Pak. Sampai saat ini hasil dari penonton kami Satgas Waspada Investasi terdapat 1087 fintech ilegal. Ini tentunya sangat membahayakan. Artinya kegiatan-kegiatan mereka ini adalah kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Tindakan-tindakan teror, intimidasi, pelecehan yang dilakukan dalam rangka penagihan fintech ilegal ini sangat tidak manusiawi tentunya dan sudah masuk ke ranah hukum. Kami sangat mendorong proses penegakan hukum kepada para pelaku ini. Satgas Waspada Investasi melakukan penanganan terhadap fintech ilegal ini dengan berbagai cara. Yang pertama, kami melakukan pemblokiran website, situs, aplikasi melalui Kominfo. Kemudian kami juga mengumumkan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui fintech yang ilegal ini supaya tidak diikuti. Ya, bagaimana caranya Pak mengetahui fintech ilegal ini dan membedakannya dengan yang legal? Satu hal yang paling pasti adalah bahwa fintech ilegal ini tidak terdaftar di OJK. Apabila masyarakat ingin meminjam secara online tentunya, coba dicek apakah fintech lending itu terdaftar di OJK yang bisa dilihat pada website ojk.go.id atau pada kontak center 157. Itu yang utama. Kemudian kita juga melihat fintech lending ilegal ini tidak ada identitasnya dan alamat kantornya juga tidak jelas. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Polisi tadi bahwa pemberian pinjaman sangat mudah, namun bunganya, dendanya, fee-nya sangat tidak jelas. Contohnya, berapa ideal bunga yang dianggap masih wajar, tidak tinggi? Tidak ada sesuatu yang ideal, tetapi kalau kita bandingkan pada fintech lending ilegal dan legal, kalau fintech lending ilegal ini bisa mengenakan fee sampai 30-40%. Contohnya meminjam 1 juta yang ditransfer hanya 600.000. Terus bunganya itu bisa sampai 4%, 7% per hari dan tidak ada batasnya. Kalau di fintech yang legal atau terdaftar di OJK itu ada maksimum bunga maksimum hanya 0,8% per hari. Kemudian dendanya juga ada maksimum hanya 100% dari pinjaman pokok tentunya. Dan jangka waktu penagihan tidak terus menerus tapi ada jangka waktu maksimal 90 hari. Dan satu hal yang paling penting diketahui masyarakat adalah bahwa fintech lending yang terdaftar di OJK tidak dibolehkan mengakses semua kontak HP atau data-data yang ada di HP. Hanya ada 3 yang bisa dikontak, yaitu kamera, mikrofon, dan lokasi. Nah ini kalau yang ilegal, kalau masyarakat meminjam dan mereka meminta izin untuk mengakses semua kontak yang ada di HP dan data-data di HP, nah ini menjadi awal masalah sebenarnya. Karena data-data ini akan digunakan pada saat penagihan apabila peminjam tidak memenuhi kewajibannya, yang memberikan teror kepada seluruh pihak yang ada di HP. Ya, tapi permasalahannya ini kan soal edukasi masyarakat. Kasus yang terjadi di Solo ini adalah korban ini menerima informasi dari pesan atau teks begitu, SMS. Bagaimana sebenarnya modus kerja dari fintech ilegal ini untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat kalau mereka sebagai usaha yang ilegal misalnya? Iya, kalau dulu penawaran-penawaran itu fokus pada aplikasi yang ada di Google Play Store. Tetapi saat ini sudah menyebar ke medsos seperti penawaran melalui Facebook, SMS, WA, dan penawaran-penawaran melalui Instagram juga sudah ada. Nah, memang benar ini kita perlu tetap edukasi masyarakat. Walaupun saat ini kita sudah secara maksimal melakukan edukasi, tetapi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita memahami bagaimana meminjam secara online. Kuncinya adalah bahwa kami menyampaikan 3 tips untuk masyarakat. Yang pertama, apabila meminjam secara online, gunakan fintech lending yang terdaftar di OJK. Tadi bisa dilihat di website OJK. Yang kedua, masyarakat kalau meminjam, pinjamlah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan bayar. Artinya, kita harus mempertimbangkan penghasilan kita, apakah mampu untuk mencicil hutang.
Jangan melakukan pinjaman baru untuk menutup pinjaman Menutup lama. utang. Gali lubang tutup lubang. Yang ketiga, pahami syarat dan ketentuan pinjamannya, risikonya, kewajibannya, bunganya, fee-nya. Jangan sampai nanti setelah meminjam menyesal. 3 tips ini kami sampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa terhindar dari jeratan fintech lending ilegal. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Tongam L. Tobing, Kepala Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atas waktunya di Metro Siang.